3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Darul Ilmi. Channel yang membahas tentang informasi-informasi penting terkait dengan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan agama yang disajikan secara proporsional dan digali dari sumber yang faktual, serta disajikan secara berimbang. Pada sajian sebelumnya, kami telah menayangkan video yang berjudul Dosa Asal Manusia. Dari tayangan tersebut kita mengetahui, ternyata penyebab Adam dan Hawa berdosa yang akhirnya ada yang meyakini sebagai dosa asal manusia, adalah karena digelincirkan oleh sosok makhluk yang disebut sebagai setan. Pada video ini kami akan mengungkap tentang siapa sebenarnya setan itu. Pengungkapan tentang jati diri setan yang akan kita bahas pada video ini berlandaskan dari sumber Al-Quran sebagai kitab suci yang diimani oleh umat Islam. Menurut Al-Quran, Syaitan merupakan sosok yang menggelincirkan Adam dan Hawa sehingga Adam dan Hawa dikeluarkan oleh Allah dari surga. Sebagaimana firman Allah, lalu Syaitan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di surga. Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Di dalam ayat ini, Allah menyebutkan dengan jelas bahwasanya yang memperdaya dan menggelincirkan Nabi Adam sehingga keluar dari surga adalah makhluk yang disebut syaitan. Kalau diruntut pada ayat sebelumnya, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 34, nama syaitan ini Allah sebut dengan nama iblis. Penyebabnya adalah karena ketidaktaatannya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir." Mungkin pemirsa bertanya-tanya, siapa sebenarnya iblis dan setan itu? Apakah dua makhluk yang berbeda ataukah keduanya adalah merujuk pada satu makhluk yang sama? Untuk memperoleh jawabannya, silakan simak dan jangan di-skip video ini sampai selesai. Sahabat DIC Rohimakumullah, mengenai jati diri siapa sebenarnya setan dan iblis, telah dijelaskan oleh para ulama yang merujuk dari kitab suci Al-Quran. Di antaranya adalah Asy-Syaikh Badruddin bin Abdullah Asibli, di dalam kitabnya yang berjudul Gharaib wa Ajaibul Jin. Beliau memaparkan bahwa, secara bahasa, syaiton berasal dari kata syaitona, artinya menentang, menyalahi. Jadi, syaiton sebenarnya merupakan nama sifat yang disematkan kepada jin yang menolak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan iblis berasal dari kata ablasa, artinya putus dari rahmat Allah. Nama iblis telah disematkan oleh Allah kepada jin yang pertama kali menolak perintahnya, sehingga dia terputus dari rahmat Allah. Dengan demikian baik setan maupun iblis keduanya adalah golongan jin. Ketika jauh sebelum Allah menciptakan Adam dan Hawa dia bernama Azazil. Nama Azazil ini dapat ditemukan dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Khazin dan tafsir Al-Baghawi. Menurut Asy-Syaikh Ibnu Katsir, Azazil adalah nama asli yang merupakan bapa dari bangsa jin. Azazil juga nama iblis sebelum membangkang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azazil memiliki wajah nan rupawan, cemerlang, mempunyai 4 sayap, dan banyak ilmu. Karena terbanyak dalam hal ibadah, sehingga dia menjadi kebanggaan para malaikat. Azazil juga menjadi pemimpin para malaikat Korubiyun. Memiliki tempat di beberapa langit, dianugerahi kemampuan mendengarkan berita-berita rahasia dari Allah, dan masih banyak lagi kemuliaan yang lain. Karena mendapat kemuliaan menjadi imam para malaikat, sehingga mendapat julukan Sayyid al-Malaikat. Selain itu juga mendapatkan gelar Khosin al-Jannah, yang artinya bendaharawan surga, selama beberapa puluh ribu tahun sebelum membangkang kepada Allah. Telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Setiap langit Azazil memiliki julukan yang sangat bagus. Di antara julukan yang disematkan kepadanya adalah sebagai berikut. Pada langit pertama dikenal sebagai ahli ibadah atau al-abid. Di langit kedua, dia adalah ahli ruku atau ar-ruki. Di langit ketiga dia masyhur sebagai ahli sujud atau as-sajid. Sedangkan di langit keempat,
selalu merendah dan takluk kepada Allah sehingga gelarnya Al-Khoshi. Di langit kelima, selalu menjadi hamba yang taat Al-Qanit. Adapun di langit keenam, dia bersungguh-sungguh dalam beribadah sehingga julukannya Al-Mujtahid. Adapun di langit ketujuh, dia bersikap sederhana dalam menggunakan sarana hidup sehingga bergelar As-Zahid. Hal ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Quran Surat Al-Jin ayat 9. Karena seluruh kemuliaan itulah maka Azazil diberikan mandat agung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencakup berbagai tugas mulia. Seperti menjadi penjaga surga selama 40.000 tahun, bergabung dengan barisan para malaikat selama 80.000 tahun, bahkan menjadi penasihat malaikat selama 20.000 tahun, menjadi pemimpin malaikat karobiyun selama 30.000 tahun, dan melakukan tawaf mengelilingi Arasy bersama para malaikat dalam waktu 14.000 tahun. Totalnya, Azazil beribadah dan menjalankan semua perintah Allah selama lebih dari 185.000 tahun. Dalam konteks ini, Azazil sebagai malaikat yang memiliki peran dan kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, malaikat menemukan tulisan di salah satu dinding surga, yang merupakan ketetapan Allah, yang menyatakan bahwa kesombongan akan mendatangkan laknat bagi hamba-hamba yang sangat dekat dengan Allah, atau hamba-hamba yang muqarrabin. Para malaikat, termasuk Israel, yang memiliki peran sebagai malaikat pemutus segala kenikmatan, terharu dan menangis melihat tulisan itu. Karena merasa cemas dan khawatir, takut bahwa mungkin mereka sendiri adalah makhluk yang termasuk dalam ketetapan Allah tersebut. Tulisan di Lauhul Mahfuz menggambarkan betapa seriusnya konsekuensi kesombongan di hadapan Allah. Setelah bersatu pendapat, para malaikat memutuskan untuk menemui Azazil, sebagai pemimpin yang dihormati di setiap lapis langit, dan dianggap sebagai tokoh yang memiliki kedekatan khusus dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka, para malaikat, beranggapan bahwa setiap doa Azazil diyakini pasti dikabulkan. Mereka, para malaikat, memohon kepada Azazil untuk berdoa kepada Allah supaya terhindar dari murkanya. Azazil pun dengan rela hati, memenuhi permintaan tersebut dan mendoakan agar para malaikat terbebas dari laknat Allah. Sahabat DIC Rohimakumullah. Sekarang, marilah kita menerobos dan menembus waktu untuk melakukan kilas balik di zaman sebelum diciptakan Adam dan Hawa. Setelah Adam tercipta secara sempurna, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat termasuk Azazil agar bersujud untuk memberikan penghormatan kepada Adam dan Hawa. Dalam momen yang kritis ini, Azazil menolak perintah Allah. Atas penolakan tersebut, Allah pun mempertanyakan alasannya. Azazil pun memberikan alasan bahwa penolakannya tersebut disebabkan dia lebih mulia dibandingkan Adam dan Hawa. Dirinya tercipta dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Hal ini telah Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Allah berfirman, "Maka turunlah kamu darinya surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Quran Surat Al-A'raf, ayat 12. Setelah menyimak rentetan segala kemuliaan dan kehebatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada Azazil, ternyata Azazil adalah makhluk dalam golongan jin yang memiliki ketaatan tinggi melebihi ketaatan para malaikat. Namun ternyata seluruh kebaikan yang dilakukan hampir 200.000 tahun tersebut hilang dan sirna begitu saja, disebabkan karena hal yang menurut Azazil dianggap sepele. Azazil, makhluk yang dulunya dihormati, merasa lebih unggul, lebih hebat, lebih tinggi kedudukannya daripada Adam. Keyakinan di dalam diri Azazil tersebut didasarkan pada perbedaan asal-usul penciptaan mereka. Munculnya perasaan lebih di dalam diri Azazil ini, segera ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu sejatinya adalah kesombongan. Sebagai konsekuensinya, maka Allah memberinya sebutan baru sebagai iblis bagi Azazil. Teguran ini mencerminkan bahwa kesombongan Azazil telah merubah dirinya dari makhluk terhormat, akhirnya menjadi musuh manusia. Kisah Azazil memberikan pelajaran berharga bagi diri manusia, khususnya tentang bahaya, kesombongan dan konsekuensi ketidaktaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehebat apapun ibadah, sebanyak apapun ilmu yang dimiliki dan setinggi apapun derajat makhluk, namun kalau di dalam dirinya terdapat sifat takabur atau sombong, maka kesombongan itu akan menjungkir balikkan posisi dan kedudukannya, menjadi makhluk yang sehina-hinanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diri kita dijauhkan bahkan dihindarkan dari sifat takabur tersebut, sehingga membuat derajat kita di sisinya menjadi derajat yang mulia. Amin ya robbal alamin. Dan demikianlah tayangan video ini kami sajikan, semoga bisa menjadi pengingat bagi diri kita dan seluruh keluarga kita. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.